Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang observasi kedai kopi Al-Mahdi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Nadlia Eka Safitri, kedua Dutanita Huwaina Rahmadani, 3 Arifian Firanisa, keempat Ecal Dinar Prabowo atau saya sendiri. Latar belakang UMKM daerah diharapkan kembali dapat penopang perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Namun daya saing UMKM masih rendah. Salah satu penyebab rendahnya daya saing UMKM adalah lemahnya kreativitas dan inovasi. Daya saing merupakan faktor penting seberapa efektif organisasi memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan organisasi lain yang menawarkan barang atau jasa yang sama. Penjelasan tentang pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kopi merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya. Kopi merupakan salah satu produk yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang mana menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara produsen sekaligus pengekspor kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, serta Kolombia. Perkembangan produksi kopi salah satunya diindikasi oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai kopi dan bahkan menjadikan konsumsi kopi sebagai gaya hidup. Hal tersebut pula yang memicu peningkatan bisnis kedai kopi. Kedai kopi Al-Mahdi merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang perkopian. Kedai ini didirikan pada tahun 2019, berlokasi di Banyu Biru, Semarang. Kedai ini memiliki produk kopi yang diolah dan dijadikan bahan baku yang berasal dari petani di sekitar. Kedai kopi Al-Mahdi seperti jenis kopi, yaitu kopi robusta, kopi arabica, dan kopi fermentasi atau wine coffee. Kopi fermentasi atau kopi wine merupakan produk unggulan dari kedai ini. Kedai kopi Al-Mahdi sedang menghadapi tantangan untuk beradaptasi dalam kondisi pandemi ini. Dibutuhkan strategi baru agar bisnis ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu strategi yang diperlukan ada pada aspek digital marketing yang mampu membantu kedai kopi Al-Mahdi survive di tengah pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan UMKM kedai kopi Al-Mahdi untuk bertahan dan terus berkembang di masa pandemi? Kedua, bagaimana kendala dan manfaat penerapan digital marketing bagi UMKM kedai kopi Al-Mahdi? Tujuan penelitian. Menyusun strategi pemasaran untuk kedai kopi Al-Mahdi guna peningkatan penjualan serta senantiasa bertahan di masa pandemi. Kedua, untuk memahami dan mendeskripsikan pemanfaatan digital marketing bagi UMKM kedai kopi Al-Mahdi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, digital marketing. Digital marketing merupakan seluruh dari bentuk aktivitas dalam kegiatan pemasaran produk baik jasa maupun barang menggunakan teknologi digital di suatu perusahaan dengan melalui media internet. Dengan adanya digital marketing, maka pelaku pemasaran dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan menjangkau target pemasaran secara lebih luas dengan menggunakan biaya yang lebih sedikit dan lebih efisien, sehingga akan menimbulkan peningkatan penjualan yang akan meningkatkan pola pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, lingkungan mikro dan lingkungan makro digital marketing.
Lingkungan pemasaran mikro merupakan pelaku yang dekat dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro dalam digital marketing terdiri dari beberapa elemen-elemen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemasok atau supplier. Yang kedua, pelanggan. Ketiga, pesaing. Keempat, distributor atau perantara. Sedangkan lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atau suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Lingkungan makro digital marketing terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, demografi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Ketiga, lingkungan budaya. Keempat, lingkungan alam. Dan yang terakhir, teknologi. Konsumen business model B2B dan B2C. Digital marketing strategi merupakan proses kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Strategi ini dapat membantu mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan volume penjualan melalui apa yang dijual dan kepada siapa, yaitu dimensi pasar. Yang pertama ada penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan saluran digital untuk menjual lebih banyak produk yang sudah ada. Internet memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan penjualan atau mempertahankan penjualan dengan strategi penetrasi pasar. Yang kedua, pengembangan produk. Web dapat digunakan untuk menambah nilai serta dapat memperluas produk yang sudah ada untuk banyak perusahaan. Digital marketing strategi. B2B atau business to business merupakan sebuah transaksi dalam bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik atau offline maupun online dengan menjual produk berupa barang fisik atau layanan jasa yang diberikan suatu bisnis kepada bisnis lainnya, bukan langsung ke konsumen. Sedangkan business to customer merupakan aksi bisnis yang dilakukan dengan pelayanan atau penjualan produk dalam perusahaan, baik barang fisik maupun jasa layanan kepada konsumen, baik itu perorangan maupun grup yang berhubungan secara langsung. Marketing mix digital marketing 10P. Yang pertama, produk. Produk merupakan hasil daripada proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu dalam bentuk layanan jasa maupun dalam bentuk fisik. Cakupannya, gambar atau tampilan, brand name atau merek, fitur, variasi produk, campuran daya dukung, servis ke pelanggan, penggunaan kesempatan, ketersediaan, dan jaminan. Yang kedua, promotion, yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk mengundang atau mendatangkan konsumen dengan menjual produk atau jasa yang mereka punya kepada calon pembeli. Cakupannya komunikasi pemasaran, promosi pribadi, sales promotion, branding, dan pemasaran langsung. Yang ketiga, price, yaitu harga merupakan besaran rupiah yang akan dikeluarkan oleh calon pelanggan atau pembeli untuk mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Mencakup posisi, daftar harga, diskon, kredit, metode pembayaran, dan nilai tambah atau gratis. Yang keempat ada place, yaitu lokasi tempat dari usaha perusahaan tersebut harus sesuai apakah mudah dijangkau ataupun sulit dijangkau, yang mana akan menimbulkan pengaruh terhadap peningkatan jumlah pembelian dari konsumen. Mencakup saluran perdagangan, dukungan penjualan, nomor saluran, dan saluran segmentasi. Yang kelima, people. Dalam melakukan kegiatan pemasaran diperlukannya orang-orang yang akan melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Pelaku pemasaran tersebut yang berguna atau yang akan menjalankan proses dari bisnis tersebut untuk mencapai tujuan dari pemasaran. Mencakup aktivitas pemasaran, kontak pelanggan, perorangan, pengerahan, budaya atau citra, pelatihan, dan keterampilan.
Yang keenam ada proses. Proses merupakan kegiatan untuk tahapan daripada pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan tak terbebani dan tidak adanya salah pemahaman tentang peraturan pembelian tersebut. Mencakup proses pembelian melalui internet seperti media sosial, marketplace, dan e-commerce. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu merupakan bukti fisik dari adanya kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Mencakup bangunan fisik UMKM dan produk yang dihasilkan. Yang kedelapan ada priority. Priority merupakan salah satu bentuk upaya untuk membuat konsumen atau calon pembeli merasa puas dan berdampak dengan pemasaran dari mulut ke mulut yang tentunya akan meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat luas yang akan meningkatkan penjualan dan menghasilkan laba yang besar. Mencakup upaya pemasaran produk supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui digital marketing yang memudahkan calon pembeli dimanapun berada. 9. Partner. Partner merupakan bagian atau pihak yang turut membantu untuk memperluas jangkauan pemasaran untuk meningkatkan penjualan bisnis. Pihak yang terlibat dan membantu dalam pemasaran produk. Yang terakhir ada productivity. Productivity merupakan proses untuk mampu membuat pasokan produk yang mencukupi dalam proses produksi serta upaya agar produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut produktif atau berguna bagi konsumen, mencakup pasokan bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi. Metode penelitian. Penelitian observasi UMKM adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam peristiwa yang diamati yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Tahap ini dilakukan dengan wawancara langsung secara online dengan pemilik sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diamati, kemudian merekamnya. Pada tahap ini, kami menggunakan metode kualitatif dan juga metode mencatat dan merekam, yaitu dengan wawancara pemilik melalui video call online dengan merekam dan mencatat hal-hal yang ditanyakan. Dua metode observasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tahap ini kami melakukan wawancara direkam secara audio-visual. Yang kedua ada online interview, adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara dengan metode penelitian berbasis jaringan dengan komunikasi online seperti pesan teks online, video call, dan lain-lain. Tahap ini interview yang kami lakukan yaitu online interview dengan mewawancara pemilik usaha menggunakan video call dan juga merekam wawancara video call tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Instrumen observasi UMKM. Beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada pihak UMKM beserta jawabannya. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama kedai ini didirikan? Jawaban, kedai kopi ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, tetapi untuk produksi kopi olahan fermentasi itu sudah lama. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan didirikan usaha kopi ini? Jawabannya, tujuannya ingin berinovasi, memberikan produk kopi yang berbeda dari yang lain. Selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sepihak. Pertanyaan ketiga, siapa saja target marketnya? Jawabannya, semua kalangan, tentunya untuk penikmat kopi itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, bagaimana strategi agar kualitas atau mutu kopi tersebut tetap terjaga? Jawabannya, strateginya yaitu kita melakukan produksi sendiri, jadi kualitas kopinya tetap terjaga dan memiliki ciri khas sendiri. Pertanyaan kelima, bagaimana respon konsumen terhadap produk kopi dari kedai ini?
Jawabannya, alhamdulillah sampai saat ini bisa diterima. Pertanyaan yang keenam, karena kopi ini difermentasi, apakah ada penurunan kadar kafeinnya? Jawabannya, secara klinis iya, karena di situ diubah kafeinnya, ditinggalkan, dan dimasukkanlah beberapa mol dalam perendaman. Pertanyaan yang ketujuh, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk alat dan bahan? Jawabannya, modal awal secara keseluruhan bangunan dan alat sebesar 50 juta rupiah. Pertanyaan ke-8, berapakah harga jual per bungkus kopi jenis fermentasi ini? Jawabannya, kopi bubuk siap pakai per kilo harganya Rp100.000 sampai Rp300.000. Pertanyaan yang ke-9, apa yang membedakan kopi ini dengan kopi kompetitor? Jawabannya, kopi yang kita gunakan adalah kopi murni, bukan yang pecahan, jadi kopinya masih original. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana kondisi penjualan saat pandemi ini? Jawabannya, secara nominal turun drastis, namun kami bertahan untuk operasional dengan cara menjual makanan ringan untuk teman kopi. Teman kopi ini dalam artian misalnya kopi dengan ketela, pisang goreng, keripik, dan lain-lain. Pembahasan, company profile UMKM. Kedai Kopi Al-Mahdi merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak dalam bidang perkopian. Kedai ini didirikan pada tahun 2019, berlokasi di Banyu Biru, Semarang. Kedai ini memiliki produk kopi yang diolah dan dijadikan bahan baku yang berasal dari petani di sekitar. Kedai Kopi Al-Mahdi memproduksi berbagai jenis kopi, yaitu kopi robusta, kopi arabica, dan kopi fermentasi. Kopi fermentasi atau kopi wine merupakan produk unggulan dari kedai kopi ini. Lingkungan makro dan mikro digital marketing UMKM. Makro, lingkungan sekitar kedai kopi, mikronya, pemasok bahan baku yaitu petani sekitar dan tenaga kerja. Consumer business model, B2B dan B2C. Kedai Kopi Al-Mahdi menggunakan consumer business model B2C karena kedai Kopi Al-Mahdi menjual produk dengan pelayanan atau penjualan produk dalam perusahaan, baik barang fisik ataupun jasa layanan kepada konsumen, baik itu perorangan maupun grup yang berhubungan secara langsung. Jadi, kedai Kopi Al-Mahdi ini menjual produknya perorangan atau dalam artian konsumen langsung, bukan pada suatu perusahaan. Model komunikasi atau tradisional media atau new media. Model komunikasi yang digunakan adalah new media, yaitu komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, di mana dalam penggunaannya, pengguna harus terhubung melalui internet atau online seperti yang kita gunakan melalui website, marketplace, dan juga media sosial seperti Instagram. Model komunikasi ini juga mempunyai kelebihan seperti informasi dapat diakses di mana saja dengan terhubungnya ke jaringan internet. Informasi dapat dibuka kapan saja serta dapat disimpan. Informasi ini dapat berupa teks, gambar, maupun video. Para pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain. Digital marketing strategi UMKM. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan saluran digital untuk menjual lebih banyak produk yang sudah ada, seperti yang kita gunakan dengan menggunakan marketplace untuk memudahkan pelanggan membeli produk yang kami jual. Kami juga mempunyai akun Instagram untuk memudahkan pelanggan melihat produk kami dan update terbaru dari produk yang kami jual. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Pengembang produk. Web dapat digunakan untuk memperluas produk yang sudah dan menggunakan internet sebagai penambah nilai pada produk yang sudah ada. Kami juga menyediakan website untuk strategi digital marketing. Hal ini memudahkan para pelanggan mencari informasi dari toko kami, serta dapat juga berbelanja di website karena tidak semua pelanggan menggunakan marketplace atau media sosial seperti Instagram. Marketing mix 10P atau UMKM. Produk yang dihasilkan kedai ini adalah kopi robusta, kopi arabica, dan kopi fermentasi. Price.
Untuk harga kopi bubuk per kilonya berkisar 100.000 sampai 300.000 rupiah. Place. Kedai kopi Al-Mahdi berada di daerah pemukiman warga sehingga mudah menjangkau untuk target pasarnya. Promotion. Yang kami lakukan untuk promosi yaitu menggunakan digital marketing dengan new media, menggunakan sosial media, marketplace, dan e-commerce. Proses pembayaran yang kita terapkan dengan online market, pembayaran bisa juga dengan transfer untuk memudahkan. Productivity. Mengubah barang penjual yang biasanya dijual dalam bentuk partai besar, sekarang kami mencoba menjual secara satuan per gram. Selanjutnya, people. Semua anggota kelompok ikut serta dalam memasarkan produk melalui media sosial, marketplace, dan e-commerce. Physical event this. Berlokasi di Banyu Biru dan merupakan produk lokal yang menghasilkan produk kopi. Selanjutnya, prioritas penjualan produk melalui media digital yang saat ini kebanyakan orang sudah menggunakan. Yang terakhir, partner. Kami tidak memiliki partner untuk memasarkan penjual produk, hanya dilakukan secara berkelompok dengan anggota kami. Penutup. Kesimpulan. Kedai kopi Al-Mahdi mengolah dan memproduksi bubuk kopi dengan menggunakan bahan baku yang ditanam dan dipanen sendiri. Dan kedai ini memiliki 3 varian produk, yaitu kopi wine, kopi robusta, dan kopi arabica. Salah satu produk unggulan dari kedai ini yaitu varian kopi wine atau kopi fermentasi. Untuk kedepannya, kedai kopi Al-Mahdi akan memasarkan produknya melalui pemasaran digital yang memanfaatkan media sosial. Karena pemasaran dengan media sosial akan memudahkan calon konsumen untuk menjangkau atau membeli produk ini. Yang kedua, saran. Sebaiknya untuk UMKM memiliki pemasaran melalui media sosial, karena dengan pemasaran dan penjualan secara online akan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, banyak UMKM kopi lain yang sudah menggunakan penjualan online, sehingga jika kita menggunakan media online, kita akan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Dan dengan menggunakan media sosial atau penjualan secara online, maka sebuah UMKM akan lebih mudah mendapatkan untung daripada dengan cara yang sebelumnya. Lampiran. Gambar produk berikut adalah gambar produk kopi Al-Mahdi sebelumnya, hanya menggunakan plastik polos dengan ziplock. Berikut adalah gambar produk dengan kemasan yang telah diperbarui, menggunakan kemasan khusus kopi dengan fitur velvet serta telah dilengkapi dengan stiker dan informasi mengenai merek dan berat isi produk. Berikut dokumentasi observasi UMKM. Observasi kami dilakukan dengan online interview melalui video call WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.